Salam lestari. Nama saya Gusni Tamrin ya, biasa dipanggil Tamrin. Ya, kalau saya itu di Bantul, teman-teman ya. Jadi di Bogoran, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Jadi kalau mungkin nanti cari ya nanti di Kecamatan Bantul saja seperti itu. Nah, kemudian untuk kandangnya biasa disebut teman-teman dengan kuku log gitu ya. Kuku log atau kandang kuku seperti itu. Kalau untuk koleksi mungkin jumlahnya sekitar 100-an mungkin ya. Jadi posisi ada yang di kandang atau yang di di volier ya. Ada juga yang posisi dilepas, yaitu di kandang di atas itu. Sekitar mungkin 30 ekor ya untuk yang dilepas dan biasanya diterbangkan. Nah, kalau lama memelihara, kalau saya itu sebenarnya dari kecil ya, dari pada saat SD itu sudah mulai memelihara. Tetapi dulu sempat berhenti ya pada saat keluar pulau gitu, sempat berhenti. Tapi begitu kembali ke Jawa lagi, langsung memelihara lagi sekitar tahun 2010 mungkin. Tahun 2010 sampai sekarang. Nah, kemudian kalau kegemaran tadi, kalau saya cenderung ke hitam ya teman-teman. Jadi kalau saya yang paling suka itu yang hitam gitu, walaupun yang lain juga memelihara dan ya suka juga. Cuman kalau ditanya yang paling disukai, saya mungkin akan menjawab yang hitam seperti itu. Kalau posisi yang saya pelihara sekarang itu ya sekitar 100 ekor tadi itu yang dues terdapat sekitar 5 pasang, kemudian yang berwarna telampe atau selap ya atau penal itu ada sekitar 4 atau 5 pasang juga. Nah, kemudian totok ada sekitar 2 pasang. Nah, kemudian yang lainnya pastinya hitam ya, termasuk yang di atas itu, di kandang atas itu paling banyak hitam. Yang drues hanya 2, terus telampeknya 2 untuk posisi sekarang, kemudian lainnya hitam. Nanti kita bisa coba terbangkan teman-teman kalau memang mau ya, karena kan tergantung cuaca juga. Nanti kayaknya ini cerah, nanti kita coba terbangkan sama teman-teman, boleh lihat nanti. Nah, kalau keunggulan merpati kucir iplik atau kupu-kupu seperti apa? Kalau menurut saya sih ada keunikan masing-masing sebenarnya ya, ada keunikan masing-masing. Jadi kalau dari warna hitam itu biasanya dia memang lebih pelan gitu ya, secara umum itu lebih pelan. Kemudian yang banyak disukai juga yang terbangnya itu tidak terlalu banyak memutar ya, yang jelas. Jadi kalau terutama yang hitam itu tidak terlalu banyak memutar. Kemudian badannya juga agak agak berdiri gitu ya, agak jengek gitu. Kalau orang sini bilang agak jengek. Jadi tidak hanya sekedar dia terbangnya mendatar ya, glosor ya istilahnya, cuman agak berdiri sedikit seperti itu. Mungkin itu yang banyak disukai ya, walaupun nantinya memang tergantung selera juga. Ada yang seleranya yang penting tinggi, kemudian kelihatan nitik, kemudian lama durasinya, itu juga banyak yang suka. Jadi kalau yang hitam, kalau menurut saya ya, kalau di tempat saya itu yang penting ya ini aja, pelan, tidak terlalu banyak memutar gitu.
syukur-syukur nanti bisa terbangnya kompak gitu ya, jadi kita bisa lebih puas untuk melihatnya gitu. Nah kemudian kalau yang keunggulan Bruwes, kalau menurut saya itu yang jelas dia biasanya lebih ini ya, lebih kuat dalam terbang di musim apapun seperti itu. Jadi misalnya musim hujan pun kalau kondisi memungkinkan, maksudnya ya tidak turun hujan ya pada saat musim hujan, tapi pas tidak turun hujan gitu, itu juga kalau Bruwes biasanya mau terbangkan gitu ya. Nah kalau di posisi musim kemarau atau yang posisi dingin ya, dingin di atas, Bruwes itu bisa kuat gitu ya. Kalau di tempat teman-teman itu bisa sampai 2 jam, ada yang sampai 3 jam juga, biasanya seperti itu. Akan tetapi secara umum ya, ini menurut saya ya, kalau menurut saya secara umum itu kalau Bruwes memang dia terbangnya lebih memutar ya, dia apa namanya, kalangannya itu lebih jauh, jadi kalau dari tadi misalnya posisi merpati yang hitam gitu ya, itu hanya berputar sedikit, nyari posisi lagi, kemudian menghadap ke selatan lagi misalnya seperti itu. Jadi kalau Bruwes ada kecenderungan dia ngalang ya, muter, walaupun tetap nantinya ada juga yang pelan seperti itu. Kalau nanti dapat Bruwes yang sangat pelan kemudian nggak terlalu banyak muter, berarti itu ya istimewa gitu ya, mungkin orang-orang menyebutnya istimewa. Jadi ada juga sih yang seperti itu di teman-teman di Kulon Progo itu juga sebenarnya ada merpati Bruwes yang bisa terbangnya juga sepelan yang hitam, kalangannya juga nggak terlalu jauh. Nah kemudian kalau untuk yang merpati yang warna lain ya, kalau warna selap atau telampe ya mirip-mirip hitam ya, karakternya ya mirip-mirip hitam. Kalau setahu saya mirip hitam, jadi ada juga yang terbangnya nitik, terus yang pelan banget juga ada, terus yang terbangnya mendatar biasa, muter-muter juga ada. Kalau yang agak berbeda itu mungkin totok ya kalau menurut saya ya. Jadi selama ini untuk yang berwarna totok itu kecenderungannya dia agak terbangnya agak mendatar dan dia lebih apa namanya ya, lebih suka memutar seperti itu. Kalau enggak lebih cepat lah, lebih kencang sedikit gitu dibanding yang lain. Walaupun kalau ukuran merpati kupu-kupu atau beli ya sudah masuk gitu ya, jadi kategorinya juga pelan, tapi biasanya masih dia suka lebih kencang sedikit daripada yang jenis-jenis yang lain seperti itu. Tapi kalaupun ada nanti yang dia bisa pelan banget itu ya bagus, berarti ada juga seperti itu, cuma jarang. Jadi kecenderungannya kalau yang saya tahu itu biasanya hitam ya. Jadi kalau hitam semua atau mungkin ada beberapa telampe atau yang berwarna sedikit gitu ya, dalam satu rombongan itu biasanya pelannya dapat gitu. Tapi kecenderungannya kalau Bruwes terlalu banyak diterbangkan itu biasanya agak mutar. Mungkin kalau pendapat saya sih seperti itu teman-teman ya, tapi yang namanya selera ya tadi bisa beda-beda ya, ada yang suka memang tinggi kemudian lama, kemudian tidak terlalu pelan banget juga nggak apa-apa, itu juga nggak ada masalah. Kemudian yang penting kalau merpati kupu itu kalau menurut saya ya terbangnya tidak terlalu cepat seperti yang merpati biasa gitu ya, atau merpati yang sekarang dipakai Polongan atau JS misalnya Jawa Sumo. Jadi tetap kecenderungannya kalau merpati kupu harusnya dia lebih pelan dan kelihatan kepakan sayapnya agak sering gitu ya, agak sering. Jadi tidak
terlalu banyak memutar dan lebih kencang gitu. Mungkin itu yang saya tahu ya teman-teman. Kalau terkait breeding ya, jadi tadi kan sudah sempat cerita kalau di sini ada yang semuanya hampir ada memang, kecuali warna Megan ya, saya untuk kali ini saya Megan nggak punya. Cuman kalau konsentrasi breeding memang saya di hitam, paling pokoknya di hitam. Jadi kalau yang lain kayak Dues, kemudian Kelampe, kemudian Totok itu saya juga breeding, tapi ya sekedar mencoba memperbanyak gitu aja ya, memperbanyak. Kemudian sebisa mungkin ada standar warna gitu ya, standar warna yang apa namanya disepakati, walaupun di situ belum ada kata-kata tertulis ataupun apa kan, tapi biasanya di suatu daerah itu ada semacam standar gitu ya, standar warna ataupun standar yang masuk gitulah, masuk dalam kriteria. Nah paling kalau saya untuk yang non hitam itu sekedar itu aja. Jadi kalau terkait kenapa mesti breeding dan mesti mencoba-coba tadi ya, itu ya karena saya dan teman-teman di sini ya, terutama yang konsentrasi di Merpati Kujen Iklik ya, yang lokal Jogja ya. Jadi beda ya dengan yang telatenan itu agak berbeda Merpati ini. Kalau ini yang lokal di Jogja, yang kebanyakan Merpati di Bantul dan Kulon Progo. Nah kalau yang Merpati itu ya kami mencoba mempertahankan eksistensi ya gitu ya sama teman-teman nih di komunitas. Kemudian ada juga yang kita mencoba mengeluarkan apa namanya yang kualitasnya bagus seperti itu ya. Tentu saja bagus itu menurut keyakinan kami gitu ya, maksudnya yang Merpati di sini, kemudian yang bagus menurut kami itu seperti apa gitu. Jadi ya nanti akan beda memang standarnya dengan mungkin di tempat lain. Tapi itulah nanti yang coba kita kejar, karena kan kalau nggak ada yang dikejar nanti hanya sekedar memperbanyak aja gitu ya, tapi tidak memperhatikan juga nantinya kira-kira seperti apa yang ingin kita tuju gitu. Jadi ya saya dengan teman-teman di komunitas Merpati kupu-kupu ya mencoba membuat semacam standar gitu ya, yang tentu saja kita juga kumpulkan informasi-informasinya dari para sesepuh ya, para bapak-bapak atau yang duluan ya, yang duluan mengetahui gimana sih Merpati yang kira-kira bagus itu gitu ya, bagus itu seperti apa, kemudian jenis-jenisnya seperti apa. Nah itulah yang mencoba kita terapkan saya sama teman-teman di komunitas supaya bisa breeding gitu ya. Nah kalau di saya konsentrasi di hitam itu kalau dulunya kalau saya targetnya kan ada beberapa pasang itu yang memang sudah di inbreed ya, jadi kayak mirip juga di teman-teman di pos ya, mulai tahun 2016 kalau nggak salah. Tahun 2016 itu kami ya di sini, saya sama teman-teman sudah mulai mencoba inbreed ya. Ya inbreed maksudnya tujuannya sih digunakan untuk mengambil karakter dari induknya ya, walaupun kan di situ ada, kalau di teorinya ada kelemahannya ya nantinya dan harus kita hilangkan lagi. Akan tetapi kita sudah coba untuk inbreed itu mulai tahun sekitar 2016. Tujuannya seperti apa ya, ingin mencoba mempertahankan karakter dari induk yang kita sukai gitu ya. Ya tentu saja tadi kita menunjuk sebagai yang kita sukai itu juga berdasarkan keyakinan kita aja gitu ya. Jadi tidak melulu nantinya semua orang harus seperti itu enggak, karena kan memang jenis Merpati juga beda-beda, kemudian kan hobinya juga berbeda-beda ya, yang ada yang suka tadi macam-macam, ada yang penting mitik, tinggi, pelan gitu, ada
ada yang terbangnya harus berdiri, harus turunnya harus bagus misalnya. Nah kalau inbreed seperti itu lama ya, karena kan kalau pengalaman saya dari tahun 2016 itu juga sudah ada beberapa memang yang istilahnya jadi indukan ya untuk cucunya itu sudah menjadi indukan. Tapi ya kalau kendala sih ada juga ya, misalnya sempat terkena wabah atau pernah salah kasih obat misalnya seperti itu malah mati juga ada. Akan tetapi karena kami komunitas ya, jadi sebisa mungkin kami itu saling ini juga saling menyimpan merpati seperti itu. Jadi, misalnya hasil bidinan saya nanti saya titip di teman-teman gitu, misalnya di Kulon Progo atau di mana, atau di Sanden misalnya seperti itu. Nah jadi suatu saat apabila nanti kita membutuhkan yang terah itu gitu ya misalnya, atau peranakan dari yang kita cari itu, kita masih bisa menemukannya seperti itu ya. Tentu saja nantinya di situ perlu kita tandai ya. Kalau tandai yang paling mudah kan dengan ring ya, jadi kita pasang ring, nah kemudian nanti kita tandai ring yang seperti ini itu ya keturunan atau peranakan yang mana gitu. Jadi itu kalau terkait inbreed ya, yang tadinya kenapa mesti dibutuhkan inbreed ya, kita coba-coba seperti itu. Jadi untuk supaya kita bisa melihat nantinya merpati yang sudah lama pun kita masih bisa mendapatkan keturunannya gitu yang mirip seperti itu, intinya seperti itu. Nah kemudian kalau crossing seperti apa seperti itu ya. Kalau crossing seperti apa, kalau saya sendiri kalau ditanya crossing, saya dan teman-teman itu lebih konsentrasi ke ini ya, ke yang murni gitu ya. Terutama saya lebih konsentrasi ke merpati hibrid yang murni seperti itu. Jadi untuk sementara saya belum crossing terkait misalnya dengan GS atau dengan merpati yang impor misalnya, itu belum. Mungkin teman-teman yang lain ada mungkin yang melakukan seperti itu, tapi kalau kami sementara masih di jalur yang murni. Jadi blues ya jodohin blues, kemudian hitam ya hitam gitu ya, kemudian totok ya nanti paling kita keluarin ke lampe atau totok gitu ya. Jadi jarang misalnya totok kami kopelkan dengan, atau saya kopelkan dengan blues, karena nanti pastinya anaknya pasti bloro gitu ya, bapaknya kan bloro. Nah kemudian kalau yang hasil breeding tadi gimana gitu ya, kalau pengalaman kami sih ya, pengalaman saya memang kalau inbreed atau biasanya jodohin anaknya sama bapaknya ya, atau sama anaknya sama ibunya, atau cucunya sama kakeknya itu. Memang pengalamannya ada ditemukan memang beberapa yang keluar cenderung ya, kalau bisa dibilang cacat juga bisa ya, tapi ya tidak terus cacat yang parah gitu enggak. Cuman biasanya di kakinya itu yang seger misalnya gitu ya, atau apa. Tapi kalau terbang begitu harusnya terbang juga normal sih sebenarnya ya. Jadi karena kan mungkin kalau di kuku tidak selalu membutuhkan ini ya, stamina yang banget gitu, jadinya selama ini juga mau dia anaknya itu hasil inbreedan itu mau terbang. Tapi kalau saya dan teman-teman juga tetap tentunya nanti disilang lagi ya. Jadi kalaupun hasil itu nanti akan disilang lagi dengan merpati yang menurut kami cocok seperti itu. Kalau merpati yang cokbang ya, atau cucuknya abang, atau
ininya apa, paruhnya ya, paruhnya itu agak merah. Ya memang kalau sekarang ya ini sudah jarang ya teman-teman ya, jadi memang kayaknya patut kita ini juga kita breeding ya, kita lestarikan ya, minimal untuk gennya yang agak merah-merah ini nantinya tidak habis seperti itu. Memang ada beberapa cerita kalau kelemahan untuk yang merpati ini, yang susunya abang itu biasanya agak susah gitu katanya terbang. Tapi kan kadang-kadang kita untuk breeding ya kadang pengen aja gitu ya, pengen aja breeding supaya tidak habis gitu aja sih. Kalau terkait terbangnya ya kalau memang mau ya syukur, kalau enggak ya kita simpan, paling seperti itu kalau saya ya. Biasanya seperti itu. Jadi ini ya merpati yang kayak gini ini udah jarang yang ini apa namanya, paruhnya ini yang agak merah. Kemudian biasanya yang kelek matanya ini juga merah, itu agak jarang. Kalau dulu sih pada saat tahun berapa ya, pokoknya ya 20 tahun yang lalu mungkin itu masih banyak gitu, populasinya masih lumayan. Tapi untuk sekarang untuk yang model cokbang itu udah sangat jarang. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau ada suka terus di breeding ya bagus gitu ya, bisa kita posting nanti supaya rame gitu ya. Jadi ditanyakan kalau bedanya membeli merpati kuku di peternak atau pemelihara dengan di pasar. Kalau menurut saya sih yang jelas perbedaannya yang pertama, kalau di peternak kan kita langsung tahu ya merpati yang punya siapa. Kemudian kalaupun nanti mau apa namanya melihat terbangnya juga bisa langsung kalau ke peternak, pertama kan itu jelas. Nah kemudian kalau di pasar itu juga sah-sah saja, jadi malah kalau teman-teman di sini suka juga ya ke pasar untuk nyari gitu, jadi dia bisa milih-milih gitu ya. Akan tetapi kan kelemahannya kalau di pasar itu kita memang bisa dapat yang bagus, cuman di situ kita kan belum bisa memastikan terbangnya seperti apa ya, terbangnya seperti apa, sama dia sudah produk atau enggak, itu kan juga nggak bisa kita tahu dari pasar, informasinya kan jelas nggak bisa. Apakah dia posisi lancar gitu ya, telurnya lancar, kemudian telurnya juga ada isinya gitu kan, nggak tahu. Nah kemudian selanjutnya yang jelas sadari kesehatan juga gitu ya. Jadi kalau di pasar kan kita juga nggak tahu ini pasti sehat atau enggaknya, itu masih tanda tanya juga. Cuman kalau teman-teman di sini juga seneng ya, kayak termasuk saya juga seneng di pasar atau di penjual gitu ya, kita bisa milih-milih. Kan seru ya kalau milih nantinya terbangnya sesuai apa enggak seperti itu. Tapi kalau keuntungan di peternak langsung kan kita jelas ya, misalnya kalau mau lihat videonya juga ada biasanya video terbang, atau syukur-syukur bisa datang langsung ke pemelihara, nanti kan berarti bisa melihat fisiknya burung, kondisinya langsung, kemudian kalau perlu terbangkan dulu gitu. Jadi itu sih, memang kalau di peternak itu biasanya dari sisi harga itu ya lebih ya, karena kan teman-teman yang ternak itu kan juga dia memeliharanya lama gitu ya, terus masih ada pakan juga, kemudian belum dia ngopel-ngopelkan merpati itu kan juga prosesnya lama. Jadi wajar sih kalau memang dia harganya lebih di atas. Kalau di pasar ya biasanya standar harganya itu sesuai harga pasaran saat itu gitu. Misalnya sekarang kalau di sini ya sekitar mungkin 60 ya, 60 sampai 100 itu yang umum, itu yang umum. Tapi ada juga yang di pasar yang akhirnya bisa sampai 200, 300, tergantung juga
eh, tawar menawar ya, istilahnya penjual dan pembeli seperti apa pada awalnya. Cuman kalau harga umumnya ya paling rata-rata maksimal 100 lah sepasang. Tapi kalau di peternak saya kira memang lebih nanti harganya, karena di ternak kan itu import ya, ada import macam-macam untuk supaya merpatinya bisa sehat dengan kualitas bagus dan nanti kalau terbang juga lumayan. Jadi, mungkin itu kalau menurut saya.